Khadijah binti Khuwailid adalah wanita luar biasa yang namanya tercatat sebagai salah satu sosok paling mulia dalam sejarah Islam. Beliau dijuluki At-Thahirah, yang berarti wanita suci, karena kepribadian dan akhlaknya yang begitu terjaga. Sebagai istri, Khadijah bukan hanya pendamping setia Rasulullah SAW, tetapi juga sahabat sejati, pelindung, dan pendukung utama dalam perjuangannya. Keimanan dan keteguhan hatinya tak tergoyahkan, bahkan di saat-saat paling sulit. Pengorbanannya begitu besar hingga beliau rela menyerahkan seluruh harta dan tenaganya demi dakwah Islam sejak awal. Maka tak heran jika Khadijah menjadi inspirasi bagi umat muslim sepanjang masa, sosok teladan tentang keteguhan, kesetiaan, dan cinta yang tulus. Kepergian beliau menjadi duka mendalam bagi Rasulullah, terlebih karena di tahun yang sama, paman beliau Abu Thalib juga wafat. Tahun ini pun dikenal sebagai Amul Huzni atau Tahun Kesedihan, karena Rasulullah kehilangan dua sosok yang selalu melindungi dan mendukungnya. Khadijah binti Khuwailid lahir pada tahun 556 Masehi, sekitar 15 tahun sebelum peristiwa Tahun Gajah. Itu berarti usianya 15 tahun lebih tua dari Rasulullah SAW. Beliau berasal dari keluarga terpandang di suku Quraisy. Ayahnya, Khuwailid bin Asad, dikenal sebagai seorang saudagar kaya sekaligus pemimpin yang disegani. Dengan latar belakang seperti itu, tak heran jika Khadijah tumbuh menjadi sosok perempuan yang cerdas, mandiri, dan berwibawa. Ibunya, Fatimah binti Zaidah, juga berasal dari keluarga terpandang di Mekah. Bisa dibilang Khadijah lahir di tengah keluarga yang memiliki nama besar, kekayaan, dan status sosial yang tinggi. Namun, meskipun berasal dari kalangan bangsawan, Khadijah tetap dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Kekayaan dan kedudukannya tak membuatnya sombong, justru semakin mengokohkan ketulusan dan kebijaksanaannya dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Sebelum Islam datang, gaya hidup wanita-wanita Quraisy jauh dari nilai kesopanan. Mereka berdandan berlebihan, mengenakan pakaian minim, bahkan tak segan berlenggak-lenggok dan bernyanyi di hadapan para pria tanpa rasa malu. Yang lebih mencengangkan, ada kebiasaan di mana wanita Quraisy melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Mereka hanya menutupi bagian depan tubuhnya dengan rambut yang dibiarkan terurai. Tak hanya itu, sistem pernikahan di masa jahiliyah pun kacau, jauh dari aturan dan norma yang jelas. Di masa jahiliyah, jika seorang wanita sudah cukup umur untuk menikah tetapi belum menemukan jodoh, ia akan menancapkan bendera di depan rumahnya. Tanda ini memberi sinyal bahwa siapa saja boleh masuk. Lalu, datanglah para pria, satu persatu, bahkan bisa sampai 10 orang. Mereka berkumpul dan bergaul dengan wanita tersebut tanpa adanya ikatan pernikahan. Jika wanita itu hamil, mereka tidak tahu siapa ayah dari bayinya. Solusinya, mereka memanggil seorang dukun untuk menentukan ayah si bayi. Sang dukun akan mengamati wajah bayi yang lahir, lalu mencocokkannya dengan para pria yang hadir. Setelah itu, ia menunjuk salah satu dari mereka dan berkata, "Inilah ayahnya." Dan siapapun yang ditunjuk, mau tidak mau harus menerima bayi itu sebagai anaknya. Begitulah aturan aneh yang berlaku saat itu. Di tengah lingkungan Quraisy yang penuh dengan budaya jahiliyah, Khadijah justru berbeda. Beliau tidak pernah menyembah berhala, tidak ikut pesta pora, apalagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral. Sejak sebelum Islam datang, Sayyidah Khadijah sudah dikenal sebagai wanita yang suci dan terhormat. Karena itulah, orang-orang menjulukinya At-Thahirah, yang berarti wanita suci. Selain menjaga kesuciannya, Sayyidah Khadijah juga dikenal sebagai sosok yang cerdas dalam berbisnis. Beliau bukan wanita biasa. Khadijah adalah seorang pengusaha sukses dengan jaringan dagang yang luar biasa besar. Bahkan, menurut beberapa riwayat, hampir setengah dari kafilah dagang Quraisy adalah miliknya. Itu artinya, beliau memiliki kekayaan yang luar biasa dan peran penting dalam dunia perdagangan. Karena statusnya sebagai wanita terpandang dan janda kaya,
banyak pria Quraisy datang melamar, tidak hanya dari kalangan muda tetapi juga yang sudah berumur dan memiliki kedudukan tinggi. Mereka rela menunggu kesempatan untuk bisa menikah dengannya. Namun, yang luar biasa adalah Khadijah tidak tertarik dengan harta atau kedudukan mereka. Semua lamaran itu ia tolak. Hatinya tetap terjaga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan seseorang yang jauh lebih mulia sebagai pendampingnya kelak. Hingga suatu hari, Sayyidah Khadijah mengalami mimpi yang terasa aneh, tapi juga luar biasa menakjubkan. Rasa penasarannya pun tak terbendung, sehingga beliau memutuskan untuk menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bukan orang biasa, ia seorang Nasrani yang dikenal sebagai imamnya orang Arab. Ilmunya luas dan ia sangat yakin bahwa akan datang seorang nabi terakhir, sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Injil. Khadijah pun menceritakan mimpinya kepada Waraqah bin Naufal. "Wahai sepupuku, tadi malam aku mengalami mimpi yang luar biasa. Aku melihat matahari berputar-putar di atas Mekah, lalu perlahan turun ke bumi. Aku terus memperhatikannya, penasaran kemana cahaya itu akan jatuh. Dan ternyata, matahari itu masuk ke dalam rumahku. Cahayanya begitu terang dan berkilau hingga aku tertegun. Tak lama setelah itu, aku pun terbangun." Mendengar cerita Khadijah, Waraqah tersenyum dan berkata, "Berbahagialah wahai Khadijah, aku membawa kabar gembira untukmu. Akan datang seorang lelaki yang agung dan mulia untuk meminangmu. Ia memiliki kedudukan yang tinggi dan namanya akan semakin dikenal." Nah, sejak saat itu, hati Khadijah mulai dipenuhi harapan. Ia menantikan kehadiran sosok lelaki mulia yang disebut oleh Waraqah. Hingga akhirnya, penantiannya mulai membuahkan hasil. Suatu hari, Khadijah mendengar kabar tentang seorang pemuda yang begitu dikenal karena kejujurannya dalam berdagang. Setiap orang yang pernah berurusan dengannya selalu memuji akhlaknya yang luar biasa. Pemuda itu bernama Muhammad. Saat itu beliau belum diangkat menjadi nabi, usianya masih sekitar 24 atau 25 tahun. Namun, kepribadian dan kejujurannya sudah membuat banyak orang terkesan, termasuk Khadijah sendiri. Begitu mendengar tentang Muhammad, Khadijah langsung mengambil inisiatif. Ia mengutus seseorang untuk menemui pemuda itu dan menyampaikan tawaran kerja sama dalam bisnis perdagangan. Ketika utusan Khadijah bertemu dengan Muhammad dan menyampaikan maksudnya, tanpa ragu, beliau pun menerima tawaran tersebut. Setelah kesepakatan terjalin, Khadijah segera mempercayakan barang dagangan terbaiknya kepada Nabi untuk diperdagangkan.